Apa kabar Bu Riza? Baik. Bu Elin bagaimana? Sedikit sedih. Rizka sehat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita podcast Peram Pena Ramadan. Apa kabar ayah bunda di rumah? Semoga semuanya baik-baik saja dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa alhamdulillah kita sudah berada di hampir di penghujung Ramadan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita sudah berada di minggu terakhir dan ini adalah podcast terakhir kita. Kali ini saya ditemani dengan rekan-rekan cantik-cantik saya yang empat ini yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Baik, ayah bunda saya rasa juga sudah kenal, tapi tidak apa-apa kita kenalkan kembali ya. Baik, yang pertama di sebelah kanan saya ada Ibu Elin. Ada Ibu Elin yang cantik dan melek selalu, lihat wajahnya selalu ceria seperti ini. Kemudian ada pengantin baru kita dari Pelita Nusa, Masya Allah. Ada siapa? Saya Ibu Fiska. Ya, Ibu Fiska dengan wajah yang begitu sumringah. Selamat ya Ibu Fiska. Terima kasih Ibu. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Riza. Ada Ibu Riza dengan yang wajah anggurnya. Kemudian ada juga ibu kita ya. Ibu kita atau iya siapa? Iya, bersama Ibu Siti. Nah, kali ini kami akan membahas tentang bagaimana serunya mudik dan serunya menyambut hari Lebaran. Nah, baik. Bagaimana nih ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini puasanya selama hampir 1 bulan ini? Apa yang dilakukan? Apakah persiapannya bagaimana? Sudah sampai di mana gitu? Nah, kalau puasa ini alhamdulillah sekali. Pertama kita memang bersyukur kita bertemu lagi dengan Ramadan. Itu hal yang sangat luar biasa. Kalau saya pribadi mendengarkan bentar lagi mau Lebaran nih, sedih sebenarnya. Kenapa tuh? Ya, karena kan Ramadannya sudah mau pergi. Jadi ini tamu yang paling istimewa dalam 1 tahun itu pokoknya mau pergi. Jadi bagaimana hatinya sedih harus meninggalkan Ramadan ini. Iya. Seperti ibaratnya kita merantau. Ditunggu sekali pulang kampung itu ya kan ibu-ibu ya sekalian ya. Nah, bagaimana dengan Ibu Elin? Apakah sudah ada persiapan atau ada rencana mudik nih? Oh, Kira-kira kalau saya terus terang Ibu Pina, saya tidak bisa mudik Ibu Pina. kenapa tidak bisa Ibu Elin? Kalau dulu saya memang sendiri, tidak ada ngekor-ngekor di belakang. Jadi kalau sekarang ini posisi saya itu udah bertambah 8 di belakangnya. Banyak ya. Banyak ekornya. Itu di ekor sekarang ekor apa ini Bu Elin? Iya, itu makanya kalau saya pikir-pikir saya mudik dengan 8 tadi itu, kalau sewa hotelnya udah berapa Bu Pina, ya kan? Nggak mungkin saya gabung yang jantan dengan betinanya, nanti saya bisa pergaulan bebas, ya kan? Iya, makanya Bu Elin. iya, itu makanya kucing saya. Oh, ternyata kucing ayah bunda di rumah. Jadi nggak mungkin dong saya lebarannya sendiri. Tentu kucing saya juga ikut lebaran. Iya, karena dia juga menemani saya waktu puasa kemarin. Oh, Ya. alhamdulillah. Berarti nggak mudik ya Bu Elin? Oh iya, mudik. Jadi kalau gitu sekarang kita serahkan ke adik kita Fiska. Bagaimana? Iya, betul sekali. Bagaimana ini? Iya, pengantin baru nih penasaran ya kan dengan pengantin baru gimana nih? Kayak ini tahun pertama Iya. berdua puasa sama-sama. Nah, bagaimana itu coba ceritakan? Iya ya ibu-ibu, ini Ramadan kali ini Ramadan yang paling beda untuk Fiska. Iya. Ramadan pertama kali yang berdua aja, yang bangun tidur biasanya udah ada makanan. Yang disiapkan sama mamanya. Sekarang Harus menyiapkan makanan. untuk bangunnya. Iya, ya. Banyak ya Bu
mepet-mepet imsak, sekarang nggak bisa. Jadi bagaimana, ada rencana mau mudik atau bagaimana? Kalau dulu kita ikut orang tua mudik ke Medan, ke rumah nenek, kebetulan di sana. Sekarang kita mudik ke rumah orang tua. Iya. Nggak jauh-jauh, Rohul aja. Rahul aja. Berarti sudah Tetap ada mudik. Sudah ada persiapan lebarannya berarti. Disiapkan sebaik-baiknya. Disiapkan sebaik-baiknya. Jadi udah siap baju lebaran buat babangnya di sana. Baju Ramadan, baju lebaran itu harus couple dong, Bu Eli. Iya, karena udah berdua jadi semuanya harus couple. Jangan-jangan di rumah juga sepiring berdua. Iya. Iya, baik. Nah, sekarang bagaimana dengan Ibu Siti? Sudah ada persiapan lebaran atau belum? Mudik pulang kampung kemana? Di mana? Di Padang. Oh, pulang kampung. Pulang kampung ya, ke Padang. Rumah siapa? Ling. Rumah nenek. Nah, wah, Iya. Ibu Siti pulang kampung ke Padang, ke rumah nenek. Bagaimana dengan Bu Vina? Bagaimana? Apakah sudah banyak dapat THR-nya? Belum dapat THR, Ibu. Belum. Dan di kampungnya juga udah nggak ada. Kampung nggak ada. Kampungnya sekarang menjadi kota semua. Jadi nggak ada kampung. Kalau Bu Vina di rumah jaga gawang. Iya. Karena kebetulan kan Bu Vina juga anaknya paling pertama ya, paling tua. Jadi biasanya itu semua adik-adik itu bakal kumpul di rumah Ibu Vina. Jadi begitu. Nah, baik. Seru ya kalau kita mengobrolkan sesuatu tentang mudik, tentang menyambutnya Lebaran gitu. Apakah itu masih berlaku untuk ibu-ibu semua beli baju baru kah? Atau apakah yang baru renov rumah kah? Atau gimana? Coba bagi Bu Elin gimana? Oh, kalau Beli kan pasti dong baju lebaran ya kan, tetap dong. Kasian, masa ya yang ditunggu-tunggu cuma setahun. Wah, berarti wajib ya Bu baju Lebaran. Baju lebaran tetap 3 step warna merah ya. Ya, merah tidak ada, warna kuning hijau nggak ada ya. Terus sepatu baru kan udah dibilang baju baru alhamdulillah dipakai hari lebaran. Nggak ada pun nggak apa-apa, yang penting THR-nya ya kan. Iya. Wah, berarti terlihat besok ya waktu Lebaran Bu Herlin ini bajunya warna merah, berarti udah wow, dari jauh udah kelihatan itu Bu Herlinnya ya. Ya, berarti kalau yang pakai baju merah itu Beli. Bagaimana dengan Ibu Riza? Apakah Bu Riza sudah mempersiapkan nih baju Lebaran untuk anak-anak, untuk suami, kapelan-kapelan juga seperti yang dikatakan Ibu Fiska tadi? Gimana? Kalau kami, karena anak-anak sudah besar, jadi sama bapaknya yang kapelan. Oh, gitu. Laki sama laki, emaknya sama neneknya. Sama neneknya. Kalau Bu Fiska nggak usah ditanya lah ya, tadi udah dijawab ya, katanya udah kapelan. Kalau bisa karena kok biasanya statusnya kakak, jadi agak ngalah nih, nggak beli baju lebaran untuk adik-adiknya aja gitu, udah gede. Sekarang karena berdua jadi baju baru. Baju baru harus. Sekarang uangnya kan bukan ke orang tua, kayak baju baru. Baju baru Mas ya. Karena mintanya udah beda, jadi bisa deh gitu. Bisa deh dikondisikan. Iya, Baju baru. Wah, seru ya. Iya, berarti besok kita sudah bisa ya bertamu ke rumah Bu Fiska. Oke. Alhamdulillah pulang kampung. Oh, ini pada rencana saya beli kulkas yang ada kantongnya, banyak kantongnya kan sekali. Rumah ya, Iya, baik. Besok kita ke Bu Elin. Iya, Iya, betul. Nah, Iya. bagaimana dengan Ibu Siti? Sudah ada beli baju baru? Oh, sudah. Diam-diam ternyata Ibu Siti udah beli baju baru. Berapa banyak? Berapa? Ya, 1. Dua saja. Kalau lebaran tetap harus ada baju. Iya, walaupun hanya satu ya. Iya. Biasanya tuh Lebaran hari pertama kudu baju baru gitu ya. Oh iya, wajib baju baru judulnya ya Bunda. Nah, ada nggak tips-tipsnya misalnya membeli baju biar kurang-kurang harga dikit gitu Bu Riza? Dan biasanya karena Bu Riza nih yang sering belanja nih untuk Lebaran. Oh, gimana? Kalau kami Selain biasanya- tips bocoran tempat mungkin. Iya, betul. Rekomendasi Bocoran tempat mungkin ya. Yang bajunya bagus. biasanya sebelum Saban
atau pokoknya sebelum Ramadan itu kami udah beli duluan. Jadi ya sambil mikir atau ada diskon, biasanya ada itu tempat-tempat tertentu yang ada diskonnya. Gimana tuh? Kami mau ke sana juga ya. Kasih bocoran dikit dong. Tidak ada endorse. Iya. Iya. Betul. Tidak Iya ada ya, endorse. karena biasanya harga di bulan Ramadan ini bahkan lebih tinggi ya. Iya. Jadi kebanyakan juga ibu-ibu di rumah juga membeli sesuatu itu tidak hanya pakaian saja, tapi mungkin dari harga bahan kue ya kan, dan semuanya itu jauh sebelum itu dibeli karena Menu-menu biasanya wajib orang Riau Bu Vina, rendang. Kayaknya dikisahkan dagingnya lebih mahal ya. ya betul sekali ya, daging lebih mahal. Nah ya baik, itu di salah satu tips ya dari Bu Riza, kalau bisa belinya jauh-jauh hari sebelum Ramadan gitu ya. Untuk yang tidak basi. Nah, betul ya. Dicicil. Nah, kalau Bu Siti di rumah biasanya Lebaran pertama tuh Mama masak apa? Apa? Rendang. Masak rendang. Oh, masakan. Menu wajib rendang ya. Enak kalau rendang. Sudah pulang ke Padang, Saya- agak rugi dong Bu kalau nggak ada rendang. Iya, makanan khas Padang pula ya kan. Iya. Mau nyusul Bu Siti ya? Iya. Kasihan Bu Vina di rumah di sini sendiri, nggak ada kemana-mana. Tapi rame kalau ke Mabuk Ina. Iya. Ya, ramai tetangga pulang kampung tapi Bu Elin, biasanya nih ya Mama di rumah masak apa tuh untuk Lebaran pertama? Waduh, kalau kami biasanya Upina itu udah Lebaran pertama, kedua, ketiga itu penuh. Mama masak ketupat atau lontong gulai toco. Ada juga dengan ayam bumbu, ayam apa nggak tahu lah, pokoknya itulah ayam bumbunya ada. Pokoknya belum di luar kue-kue lah, pokoknya ramai karena kan kami yang abang-abang tadi ke rumah. Terus hari Lebaran kedua nanti ke rumah abang lagi yang pertama. Terus di sana nanti bermacam-macam makanan juga, ada yang dia biasa bikin soto juga, ada juga nasinya dan bermacam-macam kue. Dan hari ketiga juga tempat abang yang kedua tadi. Jadi selama seminggu itu kami tuh pergi makan terus dan dijamin habis itu besoknya sesudah Lebaran dijamin timbangan bocor. Ya. Itu sebenarnya sudah terjadi memang setiap tahunnya gitu ya Bu ya. Iya. Masalahnya nih kalau udah bocor suka nambalnya kan gitu, wah itu sering kali terjadi. Nah biasanya ini paling serunya biasa kalau yang punya anak atau yang masih sendiri gitu ya, menyambut suasana hari Lebaran itu kayaknya seru nih. Aku hidupkan ini. Apa masih ada sampai sekarang itu? Bu Riza bagaimana dengan anak-anaknya? Ada nggak biasanya kan menyambut Lebaran nih? Oh, dua-duanya udah hidupkan kembang api, mercon, dan gimana gitu? Masih ngerengek ya Bu Riza minta kembang api. Dia nggak kayak gitu lagi. Oh, udah nggak kayak gitu ya. Alhamdulillah. Kalau Bu Siti, Tenang, kami udah tenang. kalau Bu Siti gimana? Kembang api. Oh, masa di sini nggak main kembang api? Iya. Nggak main. Di sini nggak main kembang api. Iya. Bu juga main kembang api. Bu Elin main kembang api. Enggak, Belin nggak main kembang api, karena Belin udah kembang desa. Jadi nggak perlu lagi main kembang api. Iya, boleh. Boleh. Lebaran Bu Elin mencari pasangan. Ditulis di sini ya. Nah, Bu Rizka, perbedaan yang dirasakannya yang sangat jelas sekali menyambut Lebaran yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu mungkin masih dapet THR ya Bu. Kayaknya Lebaran besoknya udah mulai ngeluarkan THR. Jadi itu kayak paling kerasa, aduh nabung deh gitu. Udah harus nabung dari sekarang gitu nih kayaknya. Tapi kan dapat THR dari babangnya kan? Iya. Berapa kayaknya dapat? Nah kan tetap itu Iya. tadi Bu, ditabung untuk kita keluarkan lagi. Ya loh, Bu Vina juga walaupun sudah sebegini, umurnya sebegini ya, tetap ngeluarkan THR. Nggak boleh-boleh. Yuk, yang mau ngirim THR sama Bu Vina boleh. Ditampung dengan lapang dada, senang hati, ya begitu. Boleh. Jadi tuliskan sini nomor rekening ya. Biasanya kalau udah gede-gede gitu kita nyebarnya rekening ya Bu. Aduh ngeri nih, ngeri. Iya,
seru. Kalau kita mengatakan ini tadi seru, sangat seru sekali ya. Kalau begitu bilang sedih, memang terasa sangat sedih karena tadi dibilang Ramadan itu hanya ada sekali setahun dan belum tentu umur kita juga bisa sampai menyambut Ramadan selanjutnya. Berarti syukur alhamdulillah kali ini kita masih bisa. Nah ya, masih bisa menyambut Ramadan dengan hati sukacita, bahagia. Sedih ini bukan berarti sedih karena kenapa sedihnya itu ya karena itu bulan yang memang benar-benar kita tunggu ya untuk beribadah bulan itu. Nah bahagianya ya alhamdulillah juga kita ya masih bisa berkumpul dengan keluarga, menikmati Ramadan itu dan juga menyambut Lebaran masih dengan keluarga, walaupun memang ya tidak begitu juga dengan yang mungkin ada yang sudah berpulang. Namun kita kan juga tidak harus bersedih-sedih situ ya Pi ya. Tetap harus bagaimana kita menikmati dan bersyukur atas rahmat yang telah diberikan hingga detik ini. Nah baik. Nah kalaupun nanti ada yang mau mudik, ada tips-tipsnya nggak ya? Ayo, siapa yang kamu mudik? Ya. Oh, Bu Siti mudik, Bu Siska mudik loh. Ada tips nggak buat bagaimana nanti mudiknya? Iya kan? Iya. Bu Siti kalau mudik dia mah udah tenang-tenang aja, karena udah mama yang nyiapkan. Jadi Bu Siti malah ikut langsung cus, karena begitu. Oh, Bu Siska nih gimana tipsnya untuk mudik? Untuk untuk mama-mama yang mudik, pastikan yang pertama rumah harus aman. Oh iya pasti ya. Kejahatan di Ramadan ini kadang aduh gitu ya. Momen Ramadan memang yang kita tunggu, tapi kejahatannya juga meningkat. Jadi pastikan untuk yang mudik rumahnya aman. Mungkin kalau ada tetangga dekat titip kunci untuk hidupkan lampu atau segala macam gitu. Barang-barang berharga tidak ditinggalkan sembarangan. Untuk mempersiapkan baju, jangan yang besok berangkat mudik malam ini baru packing, pasti ada yang ketinggalan. Pasti ada yang ketinggalan mama. Jadi paling enggak seminggu atau 3 hari paling lambat, jadi sudah dipersiapkan. Karena semudah-mudah ini juga lupa. Selalu ada yang ketinggalan. Iya betul sekali. Dan ada satu lagi. Apa tuh, Melin? Sediakan kantong plastik bagi yang mabuk. Ya betul itu berguna sekali ya. Paling nggak bisa kalau udah perjalanan jauh naik mobil udah siap-siap kantong. Pokoknya udah tinggal nah selesai. Nah oke baik, ini biasanya ya Lebaran ini kita biasanya menyiapkan nih kue-kue Lebaran. Nah pasti beda-beda ini ya yang udah di rumah ya. Nah penasaran dengan ibu-ibu ini biasanya ada nggak sih membuat kue Lebaran yang dihidangkan itu yang berbeda, yang unik? Biasanya ada nggak sih seperti itu? Kalau saya biasanya mama saya itu kan yang namanya emak-emak zaman dahulu selalu seminggu mau Lebaran itu kan buat kue, ada yang nastarnya, kacang tojinnya, kue bawangnya, terus banyak lah yang bolunya, agar-agarnya kan banyak tuh. Tapi rasanya itu kan ya namanya kalau kita masak tentu kita udah nggak begitu kali melihat makanan kita itu. Kalau Bu Elin begitu, bagaimana dengan Bu Riza gimana? Ya, kalau kami setiap tahunnya yang biasanya harus ada itu kayak kue bolu, apa ya? Pokoknya istilahnya sama kami itu yang mungkin banyak yang teman-teman tahu bolu kumojo. Bolu kumojo itu khas ya Bu ya? Iya, bolu khas harus ada yang kayak gituan. Khas Melayu. Khas Melayu juga. Lagian kan di lingkungan kami itu emang orang-orang Melayu semua. Jadi harus ada yang itu. Gitu. Sama lagi satu kue jalan. Kue jalan. Roti jalan. Roti jalan. Ada kuah durian. Pakai kuah. Oh, enak itu. Mobil ini juga kan. Nanti kita terakhir bermasalah. Wah, ngomonginnya udah sekarang itu Ramadan udah terbayang-bayang ini ya kan. Apalagi tambah pakai kuah durian. Bagaimana dengan Bu Siti? Apa kue yang disiapkan biasanya di rumah? Onde-onde. Siapa yang masak? Semua. Oh mama. Wah, berarti
Bu Siti bantu Mama sama-sama ngadain buat onde-onde. Oh iya ya, onde-onde ya. Iya, Onde-onde ada dulu. Onde-onde isi apa? Kacang hijau. Kacang hijau, onde-onde isi kacang hijau. Wah, memang jarang ya kalau kita lebaran tuh dikasih ada onde-onde gitu Kue ya. basah agak jarang ya Ibu. Biasa memang kering-kering semua ya. Iya. Ada Nah, sekarang giliran Bu Pina dong. Mana tahu Bu Pina bikin juga onde-onde isi mercon kan? Oh, Jadi, bukan bikin onde-onde, Bu. ya. Saya tahu apa yang Bu Pina bikin. Iya. apa ya kira-kira Bu Riza, Bu Pina aja nggak tahu loh apa ya. Ya, ada beberapa kali kami meminta ke Bu Pina membuatnya, tapi belum dikerjakannya. Biasanya pas lebaran dia baru ada. Wah, kalau udah disebut begini dan disaksikan oleh ayah ibu di rumah, ayah bunda di rumah, mama papa di rumah, agak berat ini amat. Harus Kenapa? ditunaikan, tapi bagaimana gitu ya kan? Nah kalau Pina sih biasanya memang gak ada sih, nggak ada yang aneh-aneh, sama aja seperti biasa. Udah ya jelas. Yang pertama itu kalau ngomongin kue, ya kue orang tua zaman dahulu tuh kebanyakan ya paling yang tidak pernah ketinggalan itu rengginang, Orang Pina. kerupuk rengginang ya. Jawa banget ya Iya, Ibu. Jawa banget. Jawa banget. Iya, karena rengginang ini rasanya memang kok bolak-balik. Saya perhatikan setiap tahun ya, kalau sudah ada rengginang itu cepat habisnya. Iya. Dibanding dengan yang lain, rengginang bolak-balik habis. Wah, kayaknya memang favoritnya memang kerupuk rengginang ini, karena kan rengginang asli dari Jawa yang dikirim itu kan memang rasanya mungkin sedikit berbeda ya, tapi Iya. lebih itu. Nah, kalau di rumah tuh Bu Pina rengginang, ya boleh kalau mau ke rumah makan rengginang kita rame-rame. Yang gurih-gurih emang lebih oke Bu. Iya, gurih-gurih. Yang gurih-gurih Habis emang itu lebih makan oke. rengginang, habis itu ke rumah Bu Riza makan kue bolu kemudian. Memang khas Melayu. Ya, ada yang bikin khas Melayu lagi nggak, makanan khas Melayu? Karena Iya. kita di Pekanbaru ini biasanya kan banyak saudara kita memang Melayu asli ya. Kayak Bu Riza tadi memang ada bolu mojo ya. Iya. Ada bolu mojo. Bu Pina juga punya saudara yang asli Melayu. Itu di rumahnya selalu disajikan makan, bukan lontong apa ketupat ya itu ya? Ketan yang pakai serundeng. Serundeng ada Apa itu Bu apa Riza? namanya ya? Iya, iya. Ya ada ya itu namanya. Ayo. Terus ada kue yang dia kuning, kuenya makanan itu ditaburi bawang goreng, dia berminyak gitu. Apa namanya? Aduh, berhubung bisa bukan orang Melayu nggak tahu ya. Hasidah. Hasidah yang Oke, mulia. sudah tadinya siapa? Itu bukan hasidah, itu hasidah. Boleh dong kalau ada Miska pengen coba gitu kan. Wah, kebetulan bukan mau Pina tadi judulnya. Mau saudara, nggak apa-apa. Ayo kalau mau besok bisa disediakan lah ya. Ya, itu khas ya biasa kalau Pina ke rumah saudara Pina ini yang benar-benar Melayu, kental sekali Melayunya. Itu pasti ada ya makan ketupat atau lontong atau ketan ya. Tadi itu yang pakai serundeng, tadi itu siang hasidah, tadi itu kayaknya memang harus ada karena memang selalu ada itu di sana. Ya, begitu. Baik. Kalau Fiska nih Bu Vina, kalau pulang ke Medan, setiap rumah itu rata-rata selalu menyajikan manisan kolang-kaling. Iya betul, manisan kolang-kaling iya. Ya. Tapi ketika Fiska di Rohul, jarang yang masih menyajikan itu. Ya mungkin ada beberapa mungkin yang masih orang sana juga ya, perantauan dari sana juga yang menyajikan itu. Kalau di rumah itu yang khas biasanya dari Mbah, tapi sekarang beliau sudah tidak kuat masak ya. Iya. Kalau jangan dulu selalu bikin jenang sendiri sama wajik. Ada jenang, wajik sama tape selalu ada. Oh di rumah iya, Mbah. tape, ketan tape, ketan tape betul iya. Itu selalu ada. Mbah. Kalau di rumah Mbah. Ketan tape dengan satu madu mongso. Iya, iya. Ya, madu mongso. Mana nggak lagu madu mongso? Seneng ya, itu manis kayak permen bungkusnya Ya, yang warna dari itu. iya, iya tuh manis-manis asem. Iya. Namanya madu mongso. Tidak termasuk khas. Itu namanya ya. Selama ini makan cuma taunya makan. Iya, kita juga kalau nggak karena sering nggak tahu juga itu namanya, taunya cuma makan ambil ya udah gitu aja.
Baik ayah bunda di rumah, itulah tadi ya keseruan dari kita membahas tentang serunya mudik dan menyambut hari lebaran. Begitu banyak tadi kita mendapatkan cerita dari Ibu Riza, ada Bu Elin, ada Bu Fiska, dan juga ada Bu Visiti ya. Mulai dari bagaimana persiapan mudik, apa saja yang harus disiapkan, kemudian kue-kue apa saja yang biasa dibuat dan dihidangkan, begitu juga dengan kue yang unik-unik, dan juga kegiatan yang dilakukan sebelum lebaran. Nah, baik, kali ini tidak lupa untuk kita saling sama-sama mengingatkan jika misalnya ayah bunda ingin mudik, berhati-hati di jalan. Kalau memang lelah atau ngantuk, kita istirahat dulu, karena lebih baik kita istirahat sebentar daripada kita sambil ngantuk sambil berkendara ya. Berkendara malah lebih tidak baik. Nah, baik, alhamdulillah, semoga podcast ini bermanfaat bagi ayah bunda, juga pemirsa di rumah. Kami segenap guru dan karyawan SLB Pelita Nusa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow akun media sosial kami SLB Pelita Nusa. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ramadan Positif. Sampai jumpa.